Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalankan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyeimbangkan antara harapan dengan rasa takut, bahkan juga rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba yang sering melakukan ketaatannya kepada Allah disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan anugerahkan mereka rasa takut yang mendalam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan kepada kita semua Nabi Ibrahim, seorang yang diberi julukan kekasih Allah. Di antara doanya Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35. Padahal Nabi Ibrahim itu disebutkan seumur hidupnya nggak pernah syirik, seumur hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, dan ingat kata Allah SWT ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat penghuni surga, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka rahmatnya di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmatal rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah katakan, apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri? Dia takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Ya. Kemudian apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Juga ada seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia mengatakan adzakartu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadan yaqulu annahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata dia dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan sesungguhnya aku telah bertemu, ya, 30 orang sahabat dan semuanya khawatir terkena penyakit kemunafikan. Dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengatakan bahwa imanku seperti malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bahkan Rasulullah SAW, ya, memberikan kita nasihat yang begitu dalam, luar biasa.
ketika Rasulullah SAW beribadah dan ibadahnya Nabi SAW ya dilakukan dengan penuh kenikmatan sampai kakinya nggak terasa menjadi bengkak, nggak terasa, paham ya? Karena Nabi SAW menikmati semua yang dilakukannya. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah engkau melakukan ini sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seluruh dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Apa yang terjadi? Maka kata Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menunjukkan bahwa semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, mereka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, kafa khasyatallahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu yang sebenarnya. Kenapa? Bapak Ibu, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditandai dengan rasa takut yang kita rasakan selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prasangkanya tadi akan diiringi dengan rasa takut, bukan tambah ngerasa bahwa dirinya akan aman dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan ya di dalam perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dikatakan telah jelas perbedaan antara husnudzon dengan ketipu. Apa perbedaannya? Berprasangka baik akan mendorong lahirnya amal soleh, disertai dengan memotivasi, membantu, menuntun seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi orang-orang yang ketipu malah mengajak menjadi orang pengangguran, berhenti dari ibadah, serta bergelimang kemaksiatan. Ini yang disebut dengan orang-orang yang tertipu. Saya kasih contoh kasus. Ada sifat Allah yang namanya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Betul nggak? Maka ketika seseorang yang tertipu, mereka berpersepsi kalau Allah Maha Pengampun, berarti tobatnya belakangan nggak ada masalah dong. Ya, kalau dosa sekalian basah kemudian tobat. Ini yang disebut dengan orang apa? Tertipu. Tapi orang yang mereka faham dengan Allah Azza wa Jal, maka mereka akan mengatakan, kalau saya bersalah, maka saya harus langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Nggak pakai nunggu nanti. Kenapa? Karena mereka faham ajal nggak pernah nunggu kita siap atau tidak. Jelas sampai sini? Paham? Oke. Sedangkan ketika seseorang bergelimang kemaksiatan, maka mereka terperdaya. Tetapi ketika mereka faham bahwa Allah dengan rahmatnya memberikan kita semua kenikmatan, kemudian kita balas balik dengan kemaksiatan. Kira-kira pantas gak kita disebut sebagai hamba? Allah ngasih kita sampai para ulama mengatakan apa? Kalau engkau mau bermaksiat kepada Allah, maka pikirkanlah baik-baik. Yang pertama, semua yang engkau pakai punya siapa? Engkau berada di buminya siapa? Apakah engkau bisa bersembunyi dari Allah? Tidak. Kemudian, apakah engkau bisa menghindar dari apa yang engkau lakukan dari Allah Azza wa Jalla? Kalau gitu, maka jangan pernah berpikir untuk menilai kemaksiatan itu mudah dan nggak ada apa-apa. Karena ketika engkau bermaksiat, maka jangan pernah ada di yang punya Allah. Jangan pernah pakai apa yang Allah miliki, dan jangan pernah hidup di tempat Allah punya. Jelas di sini, dan semua itu mustahil. Makanya penyebab kemaksiatan itu ada dua. Yang membuat kita merasa hidup kita aman seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan pernah menghukum kita, dua penyebabnya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, yang pertama adalah apa? Su'udon sama Allah. Pegang ini baik-baik. Nanti saya jelasin penyebab su'udon apa. Jelas? Karena kalau orang berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
rela nggak menyelisihi Allah kalau berbaik sangka? Bisa nggak? Nggak mungkin. Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini buat kita hilang rasa takut. Jelas? Sehingga hawa nafsu yang dominan, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, merusak akal sehat. Jelas di sini, ya, dan juga menghilangkan rasa takut. Ini efek dari hawa nafsu. Nah, dua penyebab ini, ya, muncul karena dua hal. Yang pertama, seseorang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang kurang ilmunya. Sekarang pertanyaannya, yang membuat kita kemudian mulai ketakutan, ya, bahwa ternyata amal ibadah ada yang kurang gara-gara apa? Gara-gara kita mulai nuntut ilmu. Karena orang yang semakin kurang ilmunya menjadikan mereka mudah melakukan kemaksiatan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manusia ini ketika melakukan kesalahan, dua sifat nempel sama dia. Dua sifat yang disebut dengan doluman sama jahulah. Tahu doluman? Doluman itu istilahnya orang yang sangat dolim. Jahulah ini sangat bodoh. Dua-duanya nempel ke orang. Dua ini pakai ilmu semua nyelesainnya. Orang ketika mulai belajar ilmu agama, maka mereka akan hilang sifat bodohnya. Jelas? Sekarang kita mulai tanya, loh Ustaz, kenapa manusia disebut dengan bodoh? Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Orang mau punya titel 3 di depan, 3 di belakang, atau lebih bicara bila perlu. Jelas? Saya mau tanya, maksiat itu dampak setelahnya enak atau nggak enak? Saya nggak bicara pas maksiatnya. Kita pernah bahas kemarin maksiat. Pernah bahas kemarin maksiat? Belum ya? Kita akan bahas nanti insya Allah. Sambil jalan. Ada istilah maksiat enak. Nanti kita bahas sambil jalan. Ya. Sekarang pertanyaannya, maksiat itu dampak setelahnya enak atau nggak enak? Enak apa nggak enak? Nggak enak ya. Sudah tahu nggak enak, tetap dilakuin. Berarti orang itu disebut cerdas nggak? Nggak ada. Siapapun orang yang bermaksiat pasti jahil. Mustahil mereka bisa dikatakan orang cerdas. Jelas? Yang kedua, orang yang bermaksiat, ketika mereka bermaksiat, mereka nilai maksiat itu baik atau buruk? Nggak ada orang yang lihat maksiat itu baik, itu nggak ada. Pasti mereka nilai buruk. Betul nggak? Kalau ditanya, ya, pelaku kemaksiatan, kalau lagi maksiat ditanya mau masuk surga apa neraka? Ada yang ngomong neraka nggak? Sedangkan perilakunya ngarahin kemana kalau ditanya? Ke neraka, pasti sudah. Dari sini Allah sebut orang yang bermaksiat itu disebut dengan jahil mutlak. Kenapa kejahilan? Muncul kejahilan maka kurang ilmunya. Jelas? Ketika seseorang kurang ilmunya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat jahil dan mudah terjatuh ke dalam kesalahan, baik sadar atau tidak. Berarti kalau mereka mulai nuntut ilmu, jahilnya hilang nggak? Hilang. Karena mereka mengerti detail efek kemaksiatan, detail. Yang kedua, dolim. Kenapa muncul dolim? Karena mereka kurang praktek sama ilmunya. Ketika mereka praktek sama ilmunya, Allah kasih keberkahan ilmu sehingga mereka hilang rasa kedolimannya. Jelas? Jadi belajar ilmu menghilangkan kejahilan, praktek ilmu menghilangkan kedoliman. Dua ini hilang gara-gara ilmu agama. Kemudian dampak kemaksiatan yang Ibnu Qayyim al-Jauzi sebutkan yaitu dominannya hawa nafsu. Bapak Ibu tahu nggak penyebab hawa nafsu dominan? Karena satu hal, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, salah cara pandang. Saya kasih contoh kasus lah. Kasus contoh yang paling gampang. Kita ini suka menyelesaikan masalah dengan hal yang nggak nyambung. Nggak percaya? Oke. Coba dicek. Contoh salah satu di antara kita menghadapi masalah di mana, ya,
tempat kerjanya mulai marah-marah sama dia. Kenapa? Karena ngelihat kerjanya nggak bener lah, gini, banyak diprotes sudah. Bermasalah kan? Oke. Apa yang kita lakukan dalam jangka pendek alias berpikiran pendek? Kira-kira orang buat nyelesain masalah gimana? Buat tenang. Pakai apa? Hah? Pakai curhat. Curhatnya sama orang. Yang kedua, jalan-jalan. Nyambung nggak kira-kira? Berarti antara masalah kita sama solusi yang kita buat sendiri nyambung nggak? Nggak pernah connect. Apa hubungannya jalan-jalan sama masalah di kantor? Nggak apa-apa. Iklan dikit. Ya. Dari sini Bapak Ibu ketahuilah. Kenapa kita nggak pernah nyambung dalam menyelesaikan masalah? Karena kita berusaha sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita akan faham dan kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih solusi dalam setiap masalah kita. Ketika kita kembali kepada Allah, yang kita pikirkan pertama kali apa? Apa yang menjadi penyebab masalah kita? Dosa. Semua masalah kita letaknya cuma satu masalah, dosa. Allah mengatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Allah pukul rata dengan satu masalah, satu alasan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menimpa kalian dari semua masalah, musibah yang kalian hadapin karena kesalahan diri kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan banyak kesalahan kalian. Yang dihukum cuma sebagian kecil, yang dimaafin banyak. Pertanyaannya, kalau kira-kira semua sama Allah dihukum gimana kira-kira? Maka Allah mengatakan wa ma min dabatin. Allah SWT mengatakan, ya, lau yu'akhidullahu bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Kalau Allah menghukum seluruh manusia dengan apa yang mereka perbuat, nggak akan pernah Allah tinggalkan satupun hidup di atas muka bumi. Ketahuilah, kita semua hidup dengan salah kita karena Allah banyak maafin. Berarti yang dihukum lebih sedikit daripada yang dimaafkan. Keputusannya, garis bawahnya adalah kalau hidup kita selalu bermasalah, maka dosa kita jauh lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Kita akan nyambung ketika kita balik sama Allah. Tapi ketika kita cari solusi sendiri, bahkan suami istri saling curhat. Saya kasih contoh lah kasus. Ya, si istri kena masalah sumpuk mendadak. Kenapa ya kok galau ya? Ya sudah, sabar aja. Kata istrinya, galau kok disuruh sabar. Tanya lagi, kenapa ya kok kita ini kayaknya kondisi ekonominya kok agak susah? Ya sudah, berdoa aja. Setiap suami jawab dengan jawaban yang nggak membuat istri tenang, maka istri akan semakin marah. Kenapa? Karena ketahuilah, yang kita ajak curhat punya masalah, dan yang kedua yang kita ajak curhat nggak pernah tahu solusinya. Atau enggak, kemungkinan yang ketiga, kalau seorang teman curhat sama teman yang lainnya, curhat, saya ini diginiin suami, saya diginiin. Kemudian si temannya mulai main tebak-tebakan, kayaknya suamimu kayak gini sifatnya. Berarti dia suudzon apa husnudzon? Berarti masalahnya tambah keruh atau terselesaikan. Nah, coba balik dengan baik. Yang memberikan kita ujian siapa? Dan Allah memberikan ujian gara-gara apa? Dosa. Yang punya solusinya siapa? Allah. Maka ulama terdahulu mengatakan, kata ulama terdahulu, in syaqauta ila ibni Adam innama tashkur rahmani ila alladziina la yarhamu. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama dengan engkau membicarakan tentang Allah kepada yang enggak punya rahmat. Jadi yang kita gibahin adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kepada yang enggak punya rahmat. Siapa yang enggak punya rahmat? Manusia. Persis. Antum gibahin orang aja salah, apalagi gibahin yang punya hidup. Makanya di sini kita nggak pernah menghadapi permasalahan yang membuat jalan keluarnya buat kita senang. Selalu masih menyisakan masalah.
Di setiap kita mencari solusi, selalu masalah itu nggak selesai. Karena kita dalam kondisi nggak sadar. Nggak sadar untuk balik sama Allah. Jelas masalah ini? Nah, dan ini yang membuat kita nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Oke. Untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 hal yang kita harus pahami. Ya. Artinya, jadiin rasa takut sebagai jalan keberuntungan. 1. Ingat, kita semua di sini adalah makhluk yang lemah. Ini inti yang mau saya bahas. Ya. Dan kita sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh. Kalau enggak, hidup kita akan selalu suudon terus. Enggak balik, hidup kita enggak selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 17. Berarti kan baik-baik. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah katakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakanmu suatu mudarat, enggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Tidak ada. Faham istilah enggak ada? Berarti istilahnya secara mutlak cuma Allah yang bisa ngangkat, mutlak. Bahkan berapa banyak seorang anak ngomong sama orang tuanya, Bu, tolong saya. Pak, tolong saya. Betul apa enggak? Sampai orang tuanya ikut nangis. Ujung-ujungnya orang tuanya yang mengatakan, nak, saya doakan ya. Menunjukkan orang tua begitu lemah ketika anak dalam kondisi butuh bantuan. Orang tuanya bisa mengingatkan, nak, saya doakan. Seorang anak ngomong sama orang tuanya berharap doa. Tanya sama diri kita sendiri. Kalau gitu, kenapa kita tidak langsung minta kepada Allah Azza wa Jalla? Bahkan berapa banyak orang tua dalam hatinya mengeluh dengan mengatakan, kenapa engkau curhat kepadaku hal-hal yang membuatku sedih, kata orang tuanya. Betul enggak ini? Ya. Maka setiap orang tuanya didatengin anak dalam kondisi wajahnya murung, orang tuanya pun gelisah luar biasa. Menunjukkan orang tua nggak bisa apa-apa. Paham Bapak Ibu? Ya, dari sini sadarilah baik-baik bahwa kita ini sangat lemah dan kita butuh sama Allah. Ketika prinsip ini terjadi, ya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini merupakan dalil tauhid bahwa Allah sendiri satu-satunya yang bisa mengangkat kesusahan dan yang bisa mendatangkan manfaat dan pertolongan. Satu-satunya, ya, maka Allah satu-satunya berhak disembah, satu-satunya. Oke, Ustaz, kalau nggak bisa muncul rasa ini kira-kira bagaimana? Kalau kita tidak bisa muncul rasa ini, maka kita harus paham. Yang kedua, bahwa semua punya Allah. Semua. Semua. Dan Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh sama Allah. Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 131. Kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah katakan, dan kepunyaan Allah lah yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah memerintahkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kamu bertakwalah kepada Allah. Orang yang sadar semua punya Allah, cuman orang yang bertakwa. Kalau kalian kufur, ingkar sama Allah dan nikmatnya sekaligus, ketahuilah semua yang di langit dan di bumi tetap punya Allah, gak berubah. Dan Allah mengatakan, wa kana Allah ghaniyan hamida. Allah itu maha kaya, gak butuh hambanya. Dan Allah maha terpuji, gak butuh pujian hambanya. Kemudian yang kedua, untuk menjaga rasa takut kita sama Allah, kita butuh yang namanya cinta. Kalau ibadah dilakukan dengan terpaksa, maka kita hanya sekedar mendapatkan rasa letihnya saja. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang yang menuju ke Allah itu kayak burung lagi terbang. Butuh 3 komponen penting. Burung kalau terbang pakai apa?
2 sayap sama 1 kepala. Betul apa enggak? Yang bisa buat badannya terbang. Kepalanya buat ujung kontrolnya, sayapnya penyeimbang. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kepalanya ini adalah rasa cinta. Kalau cintanya hilang, maka dia akan mati. Alias ibadahnya cuman jadi keterpaksaan. Berapa banyak di antara kita, dan saya sering bahas ini, nggak sadar kalau ibadah. Kenapa? Selesai ibadah ngomong apa? Alhamdulillah, lega ya sudah sholat. Bapak Ibu, kalau ngomongnya kayak gini, kira-kira ibadahnya terpaksa atau butuh? Jangan pernah ngomong butuh. Terpaksa ini. Pernah nggak? Coba, saya mau tanya. Tadi siang habis makan, ada yang ngomong lega sudah makan? Angkat tangan. Ada yang ngomong, saya lega sudah makan. Ada? Ya. Kadang-kadang lapar. Dalam kondisi lemas pun tetap diseret badannya gimana caranya makan. Betul nggak? Karena ngerasa kebutuhan. Kenapa ibadah kita nggak prinsipnya seperti itu? Karena ketahuilah, ibadah kita nggak ada rasa cinta sama sekali. Di sini kita baru ngerasain cintanya ibadah. Bukan karena kita keluar duit banyak. Jangan pernah katakan mumpung di sini. Ini kelihatan kata-katanya benar tapi racun. Tahu racun? Karena secara mindset kita mengatakan berarti kalau nggak di sini nggak kayak gitu. Betul apa enggak? Karena mengatakan apa? Mumpung di sini. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan doanya Nabi Daud. Tahu nggak doanya Nabi Daud tentang masalah cinta? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Perhatikan doanya. Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Artinya kita hidup di antara orang-orang yang cinta sama Allah. Dan terjadi di sini. Ketika kita mulai ngerasa capek, ngelihat orang pada berangkat ke masjid, melakukan ketaatan, termotivasi lagi. Ini yang disebut minta cintanya orang-orang yang mencintaimu. Duduk di tengah-tengah orang-orang yang cinta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal amal alladhi yablughuni hubbak, dan amal yang menyampaikan kepada cinta kepadamu, dan amal yang membuat kita semakin cinta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il bar. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih besar daripada cinta sama diriku sendiri serta keluargaku dan air dingin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Dari sini Bapak Ibu, seseorang ketika mulai cinta sama Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan merasakan nikmatnya iman di setiap gerakannya. Seakan-akan kita kepingin buat ngulang terus. Buktinya, kita kalau mau sholat tanyanya apa? Kapan adzan? Bukan kapan qomat. Betul nggak? Kalau di Indonesia tanyanya qomatnya kapan? Begitu qomat gak gerak-gerak. Betul nggak? Kalau di sini, adzan setengah jam lagi. Ayo cepetan. Nanti kalau telat gimana? Telat adzannya. Kenapa mindset itu kok nggak kita bawa sampai rumah? Ketika di rumah kita justru tanya kapan mulai sholat. Kita posisinya sama, bukan orang pengangguran. Tapi kenapa pertanyaan kita berbeda? Ketahuilah, Allah menjawab doa kita ketika berdoa, terutama di amalan wajib. Jelas. Dari sini kita sadar kita sangat butuh sama Allah. Bahkan dari Indonesia kita sudah ngantongin, saya mau minta apa aja. Betul nggak? Padahal Allah menjawab doa di mana? Di Mekah, Madinah, atau apa dimanapun. Dimanapun. Kenapa prinsip itu nggak masuk sama kita? Karena kita menjalaninya dengan terpaksa. Sadari ini. Kemudian kira-kira kalau kita terpaksa apa yang terjadi? Kita terpaksa. Lihat efek kalau orang deketin Allah terpaksa. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah katakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasir dunya wal akhirah."
Allah katakan ada manusia yang beribadah kepada Allah di tepi. Tahu di tepi? Istilah di tepi itu semaumutnya dia. Terjadi nggak? Kalau ini gampang ini, lakuin nah. Yang ini agak berat nanti dulu. Ini namanya di tepi. Pilih-pilih. Jelas? Ketika ditimpa kebahagiaan, mereka tenang. Merasa Allah perhatian sama saya. Ngomong sama tetangganya kadang-kadang, Masya Allah, hidup saya ini diperhatiin sama Allah. Lihat indikasi orang yang ngomong kayak gitu. Rata-rata lagi lapang, apalagi susah. Lagi lapang. Ngomongnya, Allah tuh baik sama saya. Bapak Ibu jangan ketipu. Ya. Orang kafir itu, ya, ketika Allah benci, Allah buat hidupnya semua dunia yang dia minta dikasih. Semua yang dia minta dikasih. Gak ada yang lewat satupun. Gak percaya? Buka Al-An'am 44. Saya berharap ada yang baca satu aja. Kita perhatikan pelan-pelan. Yang disebut tadi yang namanya buat tenang tadi, ya. Pas dia minta dunia Allah kabulin total. Makanya kita kalau ikut seminar, ya, coachnya orang kafir nggak pernah nyambung sama kepala kita. Contoh, lakukan ini engkau dapat ini, lakukan ini engkau dapat ini. Begitu kita praktekkan, mana kapan dapatnya gagal terus iya. Tapi begitu kita pasrah sama Allah, dapat. Coba, saya mau tanya, kita berangkat ini semua pas waktu umroh, dapatnya pas pasrah atau dapatnya pas dalam kondisi kita menentukan planning sendiri? Mana yang dapat? Nah, pas pasrah semua. Sudahlah, pasrahin aja sama Allah. Karena prinsip kita bukan prinsip yang kemudian apa yang kita mau Allah kasih. Apa yang kita mau Allah kasih itu bukan prinsip orang yang Allah rahmati. Tapi orang yang Allah benci. Hati-hati. Sudah dapat ayatnya? Coba dibaca artinya. Yang belakang, Pak. Yang enggak. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Berhenti. Istilah merupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Mereka itu membuang, ya, membuang semua aturan Allah ke belakang punggung. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Artinya setiap datang perintah dilemparin semua. Nanti. Kira-kira orang kalau sudah masuk konsep kayak gini, ini masuk orang yang benar-benar hatinya mati atau hidup? Mati total. Karena coba mundur ke 2 ayat sebelumnya. 42, 43 baru 44. Perhatikan. Kalau kita mulai menjalankan hidup ini, ada yang salah, mulai jauh, Allah kasih kita peringatan, paham ya? Peringatan buat balik lagi. Apa bentuknya? Sudah? Iya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Terus? Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Iya. Agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Paham di sini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa ketika mereka itu melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya ngasih peringatan, dan ditambah lagi ketika mereka menerima peringatan itu Allah kasih musibah supaya balik sama Allah. Faham di sini? Ya. La'allahum yatadarraun, supaya mereka merintih minta sama Allah. Nah, minta inilah yang disebut dengan petunjuk. Kalau sudah mulai minta sama Allah, berarti kalau saya kepingin doa saya dikabulkan, saya harus semakin dekat sama Allah. Terus, kalau mereka nggak menggubris ini, kira-kira gimana? Lanjutin ayatnya. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Oke. Terus? Bahkan hati mereka telah menjadi keras
dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, kalau peringatan musibah-musibah yang datang, mereka mulai nggak ngubris, bahkan hati mereka mulai keras, ya, mereka mengatakan ini yang benar. Bahkan mereka mengatakan apa? Dunia itu kontan, akhirat masih kredit. Betul nggak? Akhirat belum tentu, dunia sudah jelas. Akhirnya mereka mulai mengejar dunia dan melupakan kehidupan yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Mulai mereka bekerja, mulai mereka meninggalkan semua kewajiban mereka. Baru akhirnya Allah benci sama mereka. Nah, bencinya Allah menjadikan ini yang terjadi. Ayat berikutnya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Berhenti. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Tahu maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kami bukakan semua pintu rizki dari segala jenis yang mereka pilih. Tahu istilah pintu rizki ini? Semua yang diminta Allah kasih total. Total. Yaitu tadi yang kita maksud. Ya. Enak ya hidup saya. Semua yang saya minta dikasih sama Allah. Berarti Allah perhatian sama saya. Padahal pas kita ngomong gitu, kita lagi sangat jauh dari Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah buka pintu kesenangan? Kok dikabulin total semua sama Allah? Apa? Ada yang tahu? Ada yang ngerti nggak? Pernah dapetin ini nggak? Orang jauh dari Allah, tapi hidupnya yang diminta semua dapat. Banyak kan? Tahu alasannya? Kenapa Allah kasih itu? Loh, harusnya orang yang dekat sama Allah, doanya terkabul dong. Dunianya harusnya semuanya dikasih. Tapi kenapa yang dikasih justru yang Allah benci? Kita ini punya fitrah yang nggak bisa diingkari sama sekali. Apa itu? Perhatikan. Ketika kita dapatnya gampang, kira-kira menghargai atau meremehkan? Dapatnya gampang, meremehkan. Persis. Jadi cara Allah nutup pintu hidayah adalah dengan dikasih sesuai permintaan mereka. Dan semua permintaan dunia, maka menjadikan mereka nggak bersyukur sama Allah. Maka Allah punya alasan buat ngadab mereka di akhirat. Punya alasan buat mengadab mereka. Mereka dikasih pilihan kan? Tapi sifat manusia ketika mendapatkan semua itu dengan mudah, mereka akan semakin meremehkan urusannya sama Allah. Bahkan perkataan mereka saya bahagia itu cuman alasan palsu. Yang mereka nggak punya satu. Yaitu apa? Ini biasa. Soalnya apa? Ada yang ngerokok di kamar. Akhirnya muncul ini. Tapi tidak apa-apa, lanjut lagi. Bapak Ibu, ya, dari sini kita akan lihat orang-orang yang semakin dikasih nikmat, semakin dikasih lapang, mereka nggak punya rasa takut. Ya, katanya mereka dibenci sama Allah, kok dikabulin? Ada tenggang waktu. Lanjutin ayatnya lagi. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Berhenti. Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu. Apabila mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu gembira dengan apa? Harta berlimpah, anak banyak, rizkinya banyak luas. Sampai Rasulullah mengatakan idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib. Kalau engkau, kata Rasulullah, melihat Allah ngasih hambanya dari dunia yang dia mau, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, dan dia terus-menerus maksiat, maka ketahuilah ciri-ciri orang yang kayak gini, ketika mereka lagi risau, mereka akan pakai hartanya buat senang-senang. Caranya gampang. Mereka nggak punya ketenangan kan? Cara menimbulkan kebahagiaan gimana? Gampang caranya. Dan itu kelihatan bahwa orang ini sedang jauh dari Allah. Caranya dia akan ajak teman buat senang-senang. Jelas.
Kalau ngajak teman, kira-kira temannya sepanjang jalan muji dia atau ngomong jujur sama dia? Muji atau jujur? Muji. Yang diomongin semua palsu. Ditanya, gimana saya? Antum tuh luar biasa. Gimana? Baik? Oh baik banget. Ahli surga. Malah dikasih kayak gitu. Kurang apa juga. Begitu temennya pulang sampai rumah baru jujur ngomong. Kasihan ya fulan, sengsara tuh hidupnya. Banyak harta memang. Tapi selalu untuk nutupin masalahnya, dia ngajak orang buat nipu dirinya. Sebenarnya dia gak bahagia. Tapi dia ngomong depan orang, saya ini orang yang beruntung. Setiap apa yang saya minta, Allah kasih. Kalau saya bermasalah hidup saya, kenapa doa saya terkabul? Sampai itu. Nah, pas di puncak kebahagiaannya, lanjut. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, terus? Maka ketika itu, mereka terdiam putus asa. Allah katakan, kata Allah, akhadnahum baghtata. Kami siksa mereka tiba-tiba. Di saat lagi maksiat, di saat sedang lalai, Allah adab dunianya, kemudian ditarik nyawanya dan disambung adab akhirat di akhir ujung hidupnya. Jelas, lagi senang-senangnya Allah adab dalam posisi hidup, mati su'ul khotimah, lanjut adab akhirat. Karena kemudian Allah mengatakan faidahum mublisun, mereka terdiam putus asa, yaitu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, putus asa dari semua kebaikan. Semua kebaikan. Mereka putus asa dan tidak bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alias hidup dalam kondisi di akhirnya dalam kondisi paling buruk, yaitu penutup yang terburuk. Jelas. Kalau kita tahu ujungnya, ada yang pengen tidak jadi kayak gitu? Ada yang pengen? Saking sayangnya Allah sama kita, Bapak Ibu, saya kepingin kita harus paham. Selama Allah masih uji kita, baik dari sisi harta ataupun anak kita atau sekeliling kita, maka ketahuilah Allah masih perhatian. Ketika cobaan itu hilang total, ketahuilah bahwa Allah sudah benci sama kita. Orang yang takut sama Allah sadar dan khawatir ketika ujian berhenti. Kalau ada di antara kita masih punya ujian, bersyukur. Karena dalam ujian itu Allah kepingin kita minta terus. Hal yang buat kita paling gampang minta gara-gara apa? Punya alasan buat minta, yaitu lagi susah. Betul nggak? Dan kapan Allah uji kita? Jangan salah. Orang yang semakin beriman, semakin besar ujiannya dan semakin besar pahalanya. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, inna idhumil jaza ma'a idhumil bala. Ini satu rangkaian. Besarnya ujian, besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Coba koreksi diri. Kalau kita dalam melewati muamalah nih, sama teman kerja dan lain sebagainya, kalau ujiannya masih kerikil-kerikil, maka itu pertanda iman kita masih tipis-tipis. Jelas? Tapi kalau ujiannya udah gede-gede, maka iman kita juga tebal-tebal. Loh Ustaz, kok bisa? Harusnya beratnya ujian orang tambah susah dong. Enggak. Buka surat 48 ayat 4. Ya. Buka surat 48 ayat 4. Sudah? Ya, ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Ya, berhenti. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketenangan kapan? Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, dikatakan ketenangan dan keteguhan. Dua, ketenangan dan keteguhan jiwa terjadi ketika kondisi terhimpit. Terhimpit itu berarti artinya apa? Nah, persis. Kalau kita ngadepin masalah berarti nggak tenang, jama nggak kuat jiwa kita,
berarti kita lagi dikasih rahmat Allah apa enggak? Allah lagi perhatian apa enggak? Enggak. Apalagi kalau kena masalah, kemudian saya punya masalah dan saya harus menyelesaikannya. Naudzubillah min dzalik. Ini prinsip ini sering terjadi enggak? Ini kesalahan terbesar kita. Katakan kepada diri kita, saya punya masalah dan Allah yang akan bantu menyelesaikannya. Berarti caranya gimana? Curhat sama Allah. Jangan pernah ngomong saya punya masalah dan saya harus menyelesaikannya. Prinsip ini bukan prinsipnya orang mukmin. Maka Allah kasih kita sakinah di tengah masalah, itulah yang menjadikan orang imannya semakin tebal. Allah yang bantu. Jelas? Tujuannya apa? Ketenangan dan keteguhan jiwa ini, kesulitan yang terjadi umumnya terjadi 3 hal. 1, menggoyahkan hati. 2, mengganggu pikiran. 3, melemahkan jiwa. Ini secara umum akan terjangkit pas orang lagi kena masalah. Secara umum. Tapi pas orang dikasih sama Allah ketenangan dan keteguhan, 3 ini hilang. Tujuannya 1. Apa tujuannya? Tes. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka mampu menunaikan perintah Allah dalam kondisi sesusah apapun. Jelas? Jadi antara orang dapat masalah atau tidak sama posisinya. Nggak akan pernah berpengaruh urusan kita sama Allah. Karena dikasih apa? Tenang. Dikasih kuat. Ini prinsipnya sebenarnya. Paham sampai di sini? Jelas? Ya, makanya keimanan itu akan terlihat dalam porsi cobaan. Dan orang yang beriman akan diberikan ketenangan bersama dengan ujian. Dan Allah akan kasih pahala sesuai dengan cobaannya. Fa'in radiyah, kalau dia ridho sama Allah, Allah ridho sama dia. Kalau dia benci sama Allah, Allah benci sama dia. Kemudian Bapak Ibu, prinsip yang terakhir yang menjadikan kita untuk menjadi hamba-hamba yang takut sama Allah, ketahuilah bahwa ketika kita menghadapi hidup ini, fahamilah cobaan Allah sangat berat. Maksudnya di sini adab Allah. Allah katakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ini yang membuat kita terpupuk rasa takutnya. Kata Allah SWT, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, berpaling dari aturan Islam, mereka mendapatkan 2. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan fitnah atau cobaan. Orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW mendapatkan fitnah, yaitu kata Imam Ahmad, mereka gampang melakukan kesyirikan. Atau melakukan kesyirikan. Orang yang syirik itu kira-kira berharap sama Allah atau berharap sama yang lain? Berharap sama Allah apa sama yang lain? Nah, persis. Kenapa? Karena menjauhnya mereka dari aturan Allah membuat iman mereka tambah lemah. Kalau sudah kita nggak percaya sama Allah, kita akan cari jalan keluar sendiri atau berdoa. Kalau lemah sama Allah, ya cari sendiri. Betul nggak? Ya udah. Ini yang membuat kita mudah kena fitnah. 1, dan di akhiratnya mendapatkan azab yang pedih. Bapak Ibu, tahu nggak? Kalau orang sudah Allah adab di neraka, apa kira-kira harapan mereka? 1, mereka semua berharap seandainya mereka keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 22. Kata Allah, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, setiap kali mereka keluar dari neraka karena kesengsaraan, maka mereka akan dikembalikan lagi kalau Allah adab mereka. Makanya orang-orang yang cerdas, mereka akan takut kalau mereka menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, ketika mereka di neraka, harapan terbesar mereka adalah mati. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun.
Kata penghuni neraka, wahai Malik, mintalah kepada Allah supaya Allah mematikan kita saja. Maka kemudian malaikat Malik menjawabnya kapan? Menjawab setelah 100 tahun habis diminta. Digantung sama malaikat, kemudian kata malaikat, kalian tetap tinggal di dalamnya. Habis 100 tahun minta, baru dijawab 100 tahun berikutnya. Yang ketiga, penghuni neraka mereka minta diringanin adabnya. Kalau nggak bisa mati, mendingan diringanin sehari saja. Nggak minta diberhentiin loh, diringankan. Maka orang yang takut sama Allah, mereka tahu prinsip ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ghafir ayat 49, kata Allah, wa qala alladziina fin nari la khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffifa 'anna yawman minal adab. Kata orang-orang yang di neraka, ya, mengatakan kepada penjaga neraka, mohonlah kepada Allah buat meringankan adab kami sehari saja. Kenapa mereka minta diringanin? Supaya mereka paling tidak agak istirahat dari adab, agak istirahat. Mereka ngomong berhentikan adab kami sehari, tapi ringanin. Dan kenapa minta diringankan? Karena neraka semakin hari semakin kuat adabnya. Jelas? Yang lebih mengerikannya lagi, yang keempat, ketika semua mereka minta sama Allah, gak digubris sama malaikat, gak digubris, maka mereka minta sama yang mereka kenal. Siapa kira-kira? Penghuni surga. Bapak Ibu, penghuni neraka kelak akan Allah perlihatkan penghuni surga lagi nikmatin hidup, sedangkan mereka di bawah dalam posisi disiksa. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabul nari ashabul jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Allah katakan, penduduk neraka itu nanti bakal minta sama penduduk surga. Yang mengerikannya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka akan memanggil bapaknya, saudaranya, anaknya yang beda tempat. Dia ngelihat sendiri anaknya di atas. Kata bapaknya, nak, kasih kami ini air sedikit saja. Padahal dulu anaknya ngomong, ya, kepingin bahagia sama bapaknya. Bapaknya besarin anaknya supaya anaknya sama dia kumpul bahagia. Ternyata ujung-ujungnya beda tempat. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Maka orang yang paling mereka kenal, mereka mintain, kasih kami sedikit air atau sedikit makanan yang Allah kasih kepada kalian. Karena penduduk surga, Allah akan perlihatkan mereka memiliki kenikmatan yang melimpah luar biasa. Penduduk neraka cuma minta sedikit. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata penduduk surga, Allah mengharamkan kedua yang kalian minta atas orang kafir. Kami nggak bisa ngasih. Mereka cuma bisa jadi penonton dalam kondisi disiksa selamanya. Allah ngasih tahu ini di awal buat kita paham. Jangan pernah menyelisih, karena ketenangan kita bisa bahagia kalau deketin Allah. Allah kasih gampang. Namun ketika kita tambah jauh, Allah akan kasih kita dunia habis-habisan sebagai balasan amal kita. Tapi di akhirat, Allah tinggal memberikan siksanya. Ini yang kita bisa rasakan. Ketika kita paham ini dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa rasa takut hidup kita adalah keberuntungan kita yang sebenarnya. Tanpa ada rasa takut, kita nggak akan pernah bisa yang namanya paham bahwa kita sedang berbuat maksiat. Tanpa rasa takut, kita susah untuk kembali kepada Allah. Dan tanpa rasa takut, kita akan meremehkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Jelas? Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kemarin sudah manasik semua ya? Ada yang belum? Sudah manasik apa belum? Sudah ya. Pembahasan besok
saya nggak akan bicara masalah manasik, tapi berbicara masalah, ada yang tahu nggak hikmahnya tawaf? Ada yang tahu hikmahnya sa'i? Ada yang tahu nggak hikmah ketika kita memakai pakaian ihram? Ada yang tahu nggak kenapa kita membaca talbiyah? Apa pelajarannya? Dan ada yang tahu kita minum air zam-zam, kenapa kita tahallul? Ada yang tahu? Jawabannya semua secara detail besok di waktu yang sama. Jelas? Jadi insya Allah kita akan bahas itu, dan kita akan bahas secara bertahap dari mulai kita pakai pakaian ihram. Kenapa kita harus talbiyah? Apa pelajaran di balik talbiyah? Bapak Ibu kalau ngerti, maka akan nikmatin setiap kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, bahkan akan keluar air mata, karena kita akan merasa bahwa kita dikasih sama Allah keberuntungan, dan kita dipilih sama Allah satu-satu. Kok bisa? Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mendetailkan setiap bacaan talbiyah, detail. Nah, kita akan pahami secara detail satu-satu. Kemudian setelah itu tawaf itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim pertama kali tawaf, apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Pernah Nabi Ibrahim pertama kali tawaf doanya cuma satu. Kira-kira doanya apa? Besok kita bahas. Kemudian pada waktu hajar sa'i, padahal kan nggak ada air ya, tapi anaknya nangis. Hajar cari air di posisi nggak ada air sama sekali. Apa yang membuat Hajar termotivasi buat sa'i? Kita akan pahami itu secara detail. Saya akan jelasin detail. Dan yang terakhir, kenapa kita harus tahallul? Jelas? Dan di tengah antara tawaf sama sa'i minum air zam-zam. Ada apa dengan zam-zam? Semua kita bahas besok. Jelas ya? Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azabnya serta murkanya dan juga kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.